Kalau kita ingin maju ke depan, kita ingin bangsa ini dipimpin oleh orang yang punya kapasitas, melihat orang yang punya kapasitas itu sebenarnya gampang. Bukan karena dukungan masyarakat banyak terhadap dia, tapi yang punya kapasitas memimpin itu ada, coba lihat, mana orang, tokoh politik yang paling banyak berunding, dan dia datang, atau dia didatangi oleh tokoh-tokoh politik lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi, dan sekarang sudah masuk ke episode yang ke-96. Dikit lagi 100 ya. Dan kali ini kita ingin membahas tema, judul-judulnya agak ini nih, bukan puitis, ini sebenarnya kata-kata jargon politik ya. Jadi kira-kira tema kita hari ini adalah yang tak diperjuangkan tidak akan dimenangkan. Ini sebenarnya potongan dari jargon politiknya Sultan Syahrir. Jadi hidup yang tidak diperjuangkan tidak akan dimenangkan. Sayangnya kampanye politik ini kan kampanye politik ini ya. Itu sekarang ini nggak jadi kampanye politik, ini jadi jargonnya anak-anak muda alay gitu ya, atau mahasiswa-mahasiswa untuk soal hubungan hati nih, untuk soal perasaan gitu ya, untuk soal hubungan lawan jenis gitu ya. Jadi kalau ada kompetisi ini memperebutkan satu orang lawan jenis, kemudian slogannya ini yang tidak diperjuangkan maka tidak akan dimenangkan. Padahal ini sebenarnya sebuah jargon politik ya, sebuah jargon politik. Kenapa saya angkat tema ini? Saya tergelitik sebenarnya, saya sering kali menemukan gitu, teman-teman saya yang sejawat, atau beberapa angkatan di atas saya, atau beberapa angkatan di bawah saya, yang sekarang banyak sudah menduduki jabatan-jabatan politik di negara ini. Tapi banyak di antara mereka ketika terpilih untuk sebuah jabatan politik, ucapan pertama mereka apa coba? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mendapatkan amanah seperti ini. Jadi seolah-olah dia lagi dapat musibah. Padahal saya tahu persis misalnya ketika untuk mendapatkan jabatan ini dia daftar. Dia ngurus SKCK. Ya, dia ngurus surat keterangan bebas piutang. Ya. Dia ngurus segala macam dokumen, daftar, ikut seleksi tertulis, ikut wawancara. Bahkan ada yang dipilih melalui parlemen, penentuannya siapa yang terpilih untuk mengisi komisi-komisi negara misalnya. Ada yang terpilih melalui lelang jabatan, yang itu juga prosesnya sangat ketat. Tapi ketika terpilih, ketika mendapatkan jabatan yang dia inginkan, dia bilang bukan alhamdulillahirabbil alamin, bahwa ini hidup yang dia perjuangkan kemudian dia menangkan, tapi seolah-olah dia lagi dapat musibah. Dia bilangnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mendapatkan amanah seperti ini, seolah-olah dapat musibah. Jadi memang dalam politik kita itu kayaknya moral menye-menye seperti ini tuh dihargai gitu ya. Dapat tempat yang spesial, dapat tempat yang tinggi, seolah-olah orang ini tidak ambisius ya. Jadi kalau dapat jabatan dia akan bilang ini seolah-olah dia dapat musibah. Kemudian ya dia bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seolah-olah dia tidak perjuangkan. Dia tidak mati-matian lobby kiri kanan gitu ya. Lobby atas bawah gitu, kasak-kusuk kemana, kesana kesini gitu, untuk bisa mendapatkan jabatan ini gitu. Tapi kemudian di depan publik dia bilang seperti itu. Ada juga misalnya kalau kita dihadapkan kepada dua pilihan calon pemimpin misalnya. Satu orang pemimpin itu terlihat diam aja. Enggak, kalau ditanya Anda mau jadi calon presiden ya? Ya, dia bilang saya nggak berpikir ke arah sana. Saya lihat takdir saya saja nanti dibawa kemana. Saya tidak akan kasak-kusuk untuk ke sana. Jadi dia biarkan saja relawan-relawan deklarasi. Saya nggak kenal sama relawan saya. Saya nggak tahu itu, mungkin itu aspirasi masyarakat yang pengen mendukung saya, tapi saya nggak terlibat di sana. Ada orang yang berunding kiri kanan, ya itu kan mereka yang berunding untuk saya. Saya sama sekali nggak ada pikiran ke arah sana. Pikiran saya adalah menyelesaikan pekerjaan saya yang sekarang. Gitu. Jadi orang seperti ini dianggap tidak ambisius.
Nah, orang di sini dia ini yang dianggap baik karena dia tidak ambisius untuk jabatan, dia persilakan orang lain yang berunding untuk dia. Dia persilakan orang lain yang deklarasi-deklarasi untuk dia tanpa dia tahu. Jadi seolah-olah ini aspirasi dari masyarakat. Jadi dia maunya dia duduk manis saja, duduk tenang-tenang saja, kemudian tiba-tiba terpilih saja. Jadi pengantin aja gitu. Terpilih saja jadi presiden kah, jadi bupati kah, jadi gubernur kah, jadi menteri kah, misalnya kayak kayak gitu. Atau kalau misalnya kita dihadapkan pada tipikal orang yang kedua, yang terlihat aktif. Aktif menunjukkan dirinya, aktif melobi kiri kanan, aktif berunding ke sana kemari, aktif bicara dengan orang, aktif kemudian menyampaikan idenya ke masyarakat, aktif untuk menggalang kekuatan, aktif konsolidasi relawan, di mana relawan dihadiri, di mana ini dia bentuk. Kalau orang yang aktif seperti ini kan kita anggap dia sebagai seorang yang ambisius. Dan yang orang yang ambisius itu mendapatkan tempat yang rendah di mata kita. Nah, ini yang jadi pemicu kenapa saya mau ngangkat tema ini. Jadi, kita memang seringkali ya dipenjara oleh prinsip-prinsip moral yang sebenarnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip moral ini seolah-olah benar, seolah-olah suci, seolah-olah ini mulia, tapi kita lupa bahwa yang kita cari memang seorang calon pemimpin yang harusnya posisi yang dia dapatkan itu atas hasil perjuangan dia. Bukan atas hasil perundingan orang-orang lain, kemudian dia duduk manis saja lalu duduk di kursi kekuasaan itu. Kenapa demikian? Kalau saya ya dengan logika rasional, maka saya akan memilih orang yang memang secara aktif ingin berkuasa. Saya ingin memilih orang yang secara aktif menyampaikan gagasannya. Orang yang secara aktif menunjukkan leadership dia bahwa dia mampu berunding. Dia mampu membawa orang lain untuk setuju dengan dirinya. Dia mampu membawa orang lain duduk bersama dia kemudian mendukung gagasan-gagasan dia. Saya lebih suka yang seperti itu. Tapi di masyarakat kita lebih suka yang kelihatan tidak ambisius, kelihatan yang tenang-tenang saja, duduk manis, seolah-olah tidak mau gitu ya. Tapi tiba-tiba udah jadi aja, udah jadi calon aja. Yang dihargai itu adalah orang yang kasak-kusuk di belakang. Bukan orang yang tampil di depan secara terbuka bilang, saya mau jadi calon pemimpin, ini ide saya, ini gagasan saya, dan ini yang ingin saya lakukan. Kenapa buat saya lebih baik tipikal yang kedua, tipikal yang terus terang dibandingkan dengan tipikal yang malu-malu oren? Kan kucing oren biasanya. Malu-malu kucing gitu. Jadi karena ada tiga hal lah, ada tiga hal. Pertama, memang kekuasaan itu harus diperjuangkan dengan terbuka. Kalau di zaman dulu kekuasaan itu diperjuangkan dengan terbuka itu lewat senjata. Karena nggak ada mekanisme peralihan kekuasaan yang damai itu kecuali melalui keturunan, maka kekuasaan itu diperjuangkan secara terbuka dengan perjuangan bersenjata. Dengan pedang, dengan senapan, dengan pemberontakan, dan segala macam. Tapi sirkulasi kekuasaan itu diperjuangkan dengan senjata. Tapi kemudian kita berkembang kan, peradaban kita berkembang, diciptakan mekanisme yang namanya demokrasi. Nah, dalam demokrasi itu difasilitasi peralihan kekuasaan dengan cara yang damai. Nah, peralihan kekuasaan dengan cara yang damai ini pun harusnya dengan terbuka supaya masyarakat tidak beli kucing dalam karung. Supaya masyarakat tidak beli orang-orang yang pura-pura tidak mau tapi sebenarnya sangat mau gitu. Orang yang pura-pura tidak melakukan apa-apa tapi sebenarnya di belakang dia kasak-kusuknya luar biasa mengatur skenario. Lebih baik disampaikan secara terbuka bahwa saya ingin maju jadi calon presiden, ini gagasan saya, ini ide saya, ini yang mau saya lakukan, ini track record saya. Maka saya konsolidasi secara terbuka ke daerah-daerah. Jadi apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan, apa yang dilakukan oleh Fahri Hamzah, Anies Mata, terlepas itu masuk akal atau tidak, menurut saya bagus. Ya, apakah misalnya apa dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang sudah secara terbuka mau jadi calon presiden, menurut saya itu bagus. Jadi orang menilai dia sekarang jadi calon presiden. Tapi kalau ada yang bilang, ya nanti saya gimana partai saja, itu relawan-relawan deklarasi saya nggak kenal, saya nggak tahu itu siapa dia, tiba-tiba mereka deklarasi saja dukung saya, ya kita tidak melihat dia sedang berjuang. Karena memang kekuasaan itu harus diperjuangkan. Yang diperjuangkan saja belum tentu dimenangkan, apalagi yang tidak
tidak diperjuangkan. Nah, bisa saja memang ada 1 kali 2 kali kasus, ada orang yang memang duduk tenang-tenang saja kemudian tiba-tiba terpilih aja. Tiba-tiba duduk saja dalam sebuah kekuasaan. Gitu bisa saja seperti itu. Tapi orang kayak gini kan nanti tidak bisa kita minta pertanggungjawaban. Alasan kedua kenapa saya tidak suka dengan penjara-penjara moral yang seperti ini. Alasan keduanya, karena orang yang kalau misalnya tidak secara terbuka menyatakan diri ingin berkuasa, melakukan sesuatu, konsolidasi, penggalangan, dan segala macam kekuasaan, kemudian tiba-tiba kalau gagal, atau kalau tidak sesuai harapan, dia akan bilang, ya kan saya nggak minta kekuasaan ini. Saya kan nggak minat. Saya kan nggak mau. Saya kan dipaksa-paksa. Saya kan didorong-dorong. Saya kan dijerumuskan. Saya kan dijebak untuk bisa memegang kekuasaan ini. Makanya saya bilang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu. Karena saya nggak mau kekuasaan ini. Karena terpaksa aja saya bikin kekuasaan. Jadi kalau misalnya ada kurang-kurang, ada banyak masalah, segala macam, mohon dimaklumi aja. Gitu. Jadi itu alasan kedua kenapa saya nggak suka dengan penjara moral yang kelihatan bagus, tapi sebenarnya nggak bagus untuk mencari seorang calon pemimpin. Dan alasan ketiga kenapa kita sebenarnya harus lebih terbuka untuk mendukung orang yang terus terang dibandingkan orang yang malu-malu oren tadi. Yang ketiga adalah pemimpin itu memang jangan diojok-ojok oleh orang. Jangan merasa dijerumuskan oleh orang, tapi dia harus memang dia yang aktif berunding. Kenapa? Karena memang ketika dia sudah memimpin nanti, dia itu yang akan mengumpulkan orang, mengajak banyak orang untuk bicara, kemudian mengambil keputusan. Saya mau ada melakukan ini, menurut pendapat Anda bagaimana? Nanti saya akan ambil keputusan. Saya akan membagi kekuasaan dengan cara begini, ya. Anda bisa terima atau enggak? Kalau Anda bisa terima, ayo kita jalan sama-sama. Kalau Anda nggak bisa terima, silakan berada di luar kekuasaan. Ya, kita mau membangun dengan cara ini, ya. Caranya yang terbaik seperti apa? Silakan Anda sampaikan ide terbaik. Nanti ide terbaik saya ambil. Saya yang putuskan. Nggak ada lagi berantem setelah ada keputusan. Itu memang butuh determinasi. Ya, kita butuh pemimpin yang bukan pemimpin yang ya saya kan nggak tahu apa-apa, kan saya dipaksa jadi presiden. Saya dipaksa jadi gubernur, saya dipaksa jadi menteri. Saya dipaksa jadi kepala daerah. Saya dipaksa jadi kepala desa. Kalau saya nggak tahu apa-apa, mohon dimaklumi aja. Kalau saya nggak bisa memuaskan Anda, mohon dimaklumi aja. Ya, ini orang nggak punya determinasi. Orang yang tidak memperjuangkan dirinya untuk dapat kekuasaan, itu orang sebagian besar nggak punya determinasi. Ini berbeda dengan ketua RT lah. Kalau ketua RT kan memang nggak ada kekuasaan yang besar untuk dibagi. Ya, kalau kayak gitu orang diojok-ojok dipaksa jadi ketua RT wajar. Nggak ada orang yang mau mencalonkan jadi ketua RT kemudian dipaksalah satu orang untuk menjadi ketua RT. Ya wajar. Atau menjadi kepala kaum di kampung saya. Nggak ada yang mau jadi datuk, nggak ada yang mau jadi kepala suku, tapi hanya karena dia yang mampu motong kerbau, ya udahlah rame-rame orang takut, tolonglah Anda yang jadi kepala suku kami. Anda yang jadi kepala kaum kami. Nggak ada kekuasaan yang bisa dibagi, yang ada kewajiban aja semuanya. Ya wajar kalau orang yang tidak mau. Tapi kalau jadi kepala daerah, kepala negara, ya itu bullshit lah. Orang yang bilang saya nggak mau, saya bagaimana nasib nanti aja, saya nggak mikir ke arah sana, saya tunggu perintah partai aja. Ya nggak bisa begitu. Ini kan sesuatu yang harus dia perjuangkan. Dan dari perjuangan itulah orang akan melihat dia layak atau tidak menjadi calon pemimpin. Nah, jadi ada determinasi di sana. Kita akan melihat dia punya determinasi. Bisa nggak dia ngumpulin orang? Bisa nggak dia mengumpulkan partai-partai sehingga partai-partai bersepakat untuk mengusung dia? Bisa nggak dia meyakinkan partai-partai begini loh pembagian kekuasaannya? Jadi seleksi jadi calon pemimpin yang pertama kali itu soal determinasi itu. Soal perjuangan dia untuk menjadi calon presiden itu. Dari perjuangan itulah kita akan melihat ini orang punya leadership atau enggak. Bukan sekedar popularitas. Bukan sekedar elektabilitas. Karena elektabilitas, popularitas itu mungkin kadang-kadang nggak ada hubungannya sama sekali dengan leadership. Dengan kemampuan kepemimpinan. Dengan kapasitas kepemimpinan. Kenapa? Ya elektabilitas ya bisa didapat oleh orang yang ahli berkomunikasi. Tapi leadership bisa jadi sangat berbeda dengan elektabilitas dan popularitas gitu. Jadi kalau saya sekarang melihat itu di antara orang-orang politik, soal leadership itu buat saya menilainya sederhana. Kalau kita ingin maju ke depan, kita ingin bangsa ini dipimpin oleh orang yang punya kapasitas, melihat orang yang punya kapasitas itu sebenarnya gampang. Bukan karena dukungan masyarakat banyak terhadap dia. Tapi yang punya kapasitas memimpin itu ada, coba lihat. Mana orang
tokoh politik yang paling banyak berunding dan dia datang atau dia didatangi oleh tokoh-tokoh politik lain? Coba lihat. Kalau dia hanya ngomong di antara dia saja, nggak ada tokoh politik, nggak ada partai politik yang mau datang sama dia, atau yang nggak mau didatangi oleh dia, itu dia nggak mampu menyatukan kita itu. Tapi kalau Anda bisa lihat ada tokoh politik, ya, dia bisa berunding dengan hampir semua orang. Nggak ada yang dia nggak bisa berunding. Ya, partai paling kiri dia bisa datang ketemu. Baik dia datang maupun didatangi. Partai paling kanan dia bisa datang ketemu. Baik dia datang maupun didatangi, itu orang yang bisa berunding. Itu orang pasti ditanya tuh, Pak, kalau memerintah nanti konsepnya bagaimana? Kalau pembagian kekuasaan nanti konsepnya bagaimana? Kalau kita menang nih nanti, kalau misalnya kita berkoalisi nih nanti, pembagian kekuasaan setelah menang bagaimana? Jatah menteri bagi kami masing bagaimana? Nah, orang-orang seperti itu, semakin banyak dia didatangi oleh kekuatan-kekuatan politik, semakin banyak dia mendatangi kekuatan-kekuatan politik, pasti di dalam kepalanya harus ada konsep. Konsep bagaimana bernegara ini bersama-sama. Pasti di dalam kepalanya ada konsep bagaimana membagi kekuasaan. Kalau ada tokoh politik yang berani ngomong secara konkret, kalau kita menang sama-sama nih ya, pokoknya masing-masing partai dapat jatah minimal kursi 3 menteri untuk tiap partai. Nanti sisanya bonusnya baru berdasarkan perolehan suara. Yang perolehan suaranya banyak bisa dapat 6 menteri. Yang perolehan suaranya nggak nambah-nambah, ya 3 menteri aja cukup. Atau yang dapat 4 menteri, ada yang dapat 5 menteri. Pokoknya semua menteri dari partai. Nggak ada lagi pembedaan antara profesional dengan partai. Wah, itu jago itu. Itu tokoh politik itu namanya. Pokoknya yang profesional, yang bukan partai itu 3 menteri aja misalnya. Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, sama Menteri Luar Negeri. Sisanya boleh orang partai, karena di dalam partai itu juga banyak profesional, banyak orang yang ahli, banyak orang yang jago, ya, banyak juga mantan birokrat, banyak juga mantan pejabat. Kenapa nggak boleh orang partai jadi menteri? Kan gitu. Jadi orang yang punya leadership itu bisa bicara seperti itu. Dan kalau dia sudah bicara seperti itu, berarti dia sedang memperjuangkan sebuah kekuasaan. Dan lagi-lagi, kembali lagi seperti judul acara ini, kekuasaan itu harus diperjuangkan. Dan yang tidak diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan. Yang berjuang aja belum tentu menang, apalagi yang tidak berjuang. Terima kasih. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.